Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Bek Manchester United, Matthijs de Ligt mengeluarkan pernyataan emosional setelah impiannya untuk tampil di sisa musim ini serta ajang Piala Dunia resmi pupus. Pemain belakang asal Belanda tersebut dipastikan absen membela negaranya menyusul keputusan medis untuk mengambil tindakan operasi punggung demi mengatasi cedera berkepanjangan yang dideritanya. Pihak Manchester United secara resmi mengkonfirmasi bahwa prosedur korektif tersebut menjadi jalan terbaik bagi masa depan sang bek setelah upaya rehabilitasi intensif selama beberapa bulan terakhir tidak membuahkan hasil optimal. De Ligt telah absen dari lapangan hijau sejak November tahun lalu, setelah sebelumnya sempat mengawali musim kompetisi dengan sangat baik di Old Trafford, bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan November oleh para supporter. Melalui pesan yang menyentuh hati di akun Instagram pribadi miliknya dari atas ranjang rumah sakit, De Ligt menyampaikan rasa kecewa yang mendalam karena tidak mampu membantu skuad Setan Merah di fase krusial kompetisi, serta harus melewatkan kesempatan besar bermain di turnamen sepak bola terakbar antar negara tersebut. Meski demikian, pemain berusia 26 tahun itu menegaskan tekad kuatnya untuk mengerahkan segala upaya dalam proses pemulihan jangka panjang agar bisa segera kembali merumput. Dirinya turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungan moral selama periode tersulit dalam karir sepak bolanya ini. De Ligt juga menyatakan bahwa motivasinya sama sekali tidak surut dan ia tetap sekuat sebelumnya untuk bisa kembali mewakili Manchester United serta bermain di hadapan para pendukung setia sesegera mungkin setelah kondisi fisiknya pulih total. Bintang dan Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, secara tegas menyatakan komitmen mendalamnya untuk terus bertahan membela Setan Merah demi memenuhi ambisi besar yang selalu dipegangnya sejak pertama kali menginjakkan kaki di Old Trafford. Di tengah jalannya musim kompetisi yang penuh dengan dinamika naik turun serta lika-liku performa, Manchester United dilaporkan tetap mampu mengakhiri rangkaian musim ini dengan catatan yang terbilang cukup baik. Kendati demikian, gelandang andalan berkebangsaan Portugal tersebut tercatat belum pernah sekalipun sukses mengantarkan Manchester United merengkuh gelar juara kompetisi domestik kasta tertinggi Liga Inggris maupun kompetisi paling bergengsi antar klub Eropa, yaitu Liga Champions. Menanggapi situasi masa depannya di klub, kontrak profesional Fernandes bersama Manchester United sendiri baru akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Situasi kontrak ini melahirkan spekulasi bahwa ada kemungkinan pihak manajemen Manchester United akan melepas sang pemain pada bursa transfer mendatang jika tidak memperpanjang masa bakti sang kapten atau jika klub tidak ingin mengambil risiko Fernandes pergi secara cuma-cuma dengan status bebas transfer di akhir masa kontraknya nanti. Menanggapi berbagai rumor transfer tersebut, Fernandes menegaskan dirinya tidak pernah gentar sedikit pun menyuarakan keinginan serta ambisi besarnya di hadapan publik. Ia berjanji terus berbicara dan berjuang kapanpun demi meraih target utama yang paling diinginkannya bersama Setan Merah, yaitu memenangkan trofi juara Premier League serta trofi bergengsi Liga Champions. Kapten sekaligus bintang lini tengah Manchester United Bruno Fernandes secara terbuka mengungkapkan rasa kekecewaan mendalam atas kegagalan pihak manajemen klubnya untuk merekrut gelandang tangguh Declan Rice. Menurut gelandang asal Portugal tersebut, kehadiran sosok Declan Rice sebenarnya dapat menjadi kepingan taktis yang sangat krusial dalam memperkokoh struktur permainan Setan Merah, serta membantu klub bersaing secara konsisten di level tertinggi kompetisi. Fernandes menilai kegagalan dalam mengamankan kesepakatan dengan mantan kapten West Ham United tersebut merupakan sebuah kehilangan yang sangat masif bagi sektor tengah tim. Rice pada akhirnya justru memutuskan bergabung dengan rival domestik di Liga Inggris, yaitu Arsenal, setelah tim asal London tersebut mengajukan penawaran spektakuler senilai 105 juta pound sterling. Sebelum Rice resmi hengkang ke Arsenal, Manchester United sebenarnya merupakan salah satu peminat utama yang intensif melakukan pergerakan untuk memantau situasi sang gelandang. Namun karena keterbatasan fleksibilitas anggaran transfer serta ketidakpastian proses kepemilikan klub pada periode tersebut, manajemen Manchester United lambat menyusun langkah konkret sehingga kalah bersaing dengan pendekatan agresif dari Arsenal.
Fernandes menegaskan bahwa kegagalan transfer krusial seperti ini menjadi bahan evaluasi mendalam yang sangat penting bagi Manchester United. Baginya, jika ingin mengembalikan kejayaan klub, manajemen Setan Merah dituntut harus lebih sigap dan ambisius mendatangkan pemain berkelas dunia seperti Declan Rice ke Old Trafford. Michael Carrick tampil mengesankan setelah ditunjuk menjadi suksesor Ruben Amorim di Manchester United. Di bawah asuhannya, tim berhasil bangkit dan mengamankan posisi ketiga dalam klasmen Liga Inggris, sekaligus menyegel tiket kelolosan menuju Liga Champions. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan sang arsitek dalam mengelola dinamika ruang ganti, terutama menyikapi ego serta karakteristik pemain bintang di skuad. Bagi Carrick, kompetitif dan kebanggaan diri pada setiap individu tetap dibutuhkan agar tim mampu bersaing di level tertinggi kompetisi. Ia tidak memandang ego sebagai sesuatu yang negatif atau merusak, melainkan mengartikannya sebagai bentuk harga diri dan kebanggaan terhadap apa yang sedang diperjuangkan oleh pemain. Menurutnya, setiap pemain pasti memiliki ego dengan cara berbeda-beda, dan tugas manajer adalah menyatukan perbedaan tersebut ke arah positif demi kepentingan klub. Proses adaptasi dilakukan Carrick melalui pemahaman mendalam terhadap karakteristik skuad agar bisa menempatkan diri secara tepat di ruang ganti. Penekanan utama pendekatannya adalah kesediaan pemain mengesampingkan ego individual demi kebersamaan, yang akhirnya membuahkan semangat, koneksi kuat, serta kekompakan tim yang luar biasa di lapangan. Stabilitas ruang ganti ini juga didukung profesionalisme pemain senior seperti Casemiro yang memberikan kontribusi signifikan selama masa transisi kepemimpinan. Melalui kejelasan visi dan pendekatan humanis namun tegas, Carrick sukses mengubah potensi ego individu menjadi kekuatan kolektif yang membawa kembali Setan Merah ke jalur kejayaan. Transfer yang melibatkan Marcus Rashford antara Manchester United dan Barcelona terus menjadi sorotan dalam jagat sepak bola internasional. Barcelona dikabarkan menaruh minat besar untuk mendatangkan penyerang asal Inggris tersebut guna memperkuat lini serang mereka yang membutuhkan ketajaman baru. Ketertarikan klub raksasa asal Katalan ini didasarkan pada kemampuan Rashford yang dinilai sangat fleksibel, karena mampu beroperasi di berbagai posisi lini depan, baik sebagai penyerang sayap maupun penyerang tengah utama. Gaya bermainnya yang mengandalkan kecepatan tinggi, keterampilan menggiring bola, serta penyelesaian akhir akurat dianggap sangat cocok dengan filosofi permainan menyerang yang diterapkan oleh tim pelatih Barcelona. Kendati demikian, Manchester United tidak memiliki niat sedikit pun untuk melepas aset berharga mereka. Manajemen Setan Merah menganggap Rashford sebagai pilar krusial, sekaligus simbol masa depan klub yang tidak tergantikan di skuad utama mereka. Keberadaan pemain didikan akademi lokal ini sangat penting untuk menjaga identitas tim serta stabilitas performa klub di tengah ketatnya kompetisi domestik maupun di kancah Eropa. Upaya keras Manchester United dalam mempertahankan sang penyerang tercermin dari langkah strategis yang diambil untuk memagari sang pemain dari godaan klub-klub raksasa Eropa lainnya. Mereka bertekad memastikan bahwa sang pemain tetap merasa nyaman dan melihat masa depan cerah bersama klub. Komitmen kuat dari manajemen Old Trafford membuat Barcelona menghadapi tembok besar yang sulit ditembus dalam negosiasi.